Welcome back to our YouTube channel, pastinya please channelnya Iwan dan Tari. Yeay, dia malah ngantuk di belakang guys. Biasa kalau ada segmen begini, kalau aku sendiri artinya kita kembali lagi di segmen Tanya Tari. Rasanya baru kemarin banget. Kayaknya baru kemarin banget gak sih aku buat ini? Ya. Kok bisa udah seminggu lagi ya? Kayaknya kita cepat sekali bertemu guys. Tapi kalian masih aja belum ada yang nanya. Ayo dong tanya. Misalkan Kak Tari, ukuran jempol kaki berapa gitu aja boleh lah, biar ada aja yang nanya ya kan. Silahkan di segmen Tanya Tari, silahkan komen yang banyak. Tanya saya. Oke, di segmen Tanya Tari kali ini kita masih membahas seputar dunia kerja. Apakah dari sekian banyak pengalaman yang aku share, kalian sudah mempraktekannya, atau kalian cuma nonton aja dan oke kayak gitu, atau ada yang sudah praktek dan berhasil, atau ada yang sudah praktek dan gagal? Kita lihat apakah video ini bermanfaat atau tidak ya. Aku harap sih kalian gak cuma nonton tapi juga praktekin, karena dari praktek itu kalian bisa tahu kekurangan kalian apa, yang masih bisa diperbaiki apa, supaya kalian lebih cepat lagi dapat kerja. Apalagi kan masa pandemi gini semuanya sudah dapat kerja, jadi semakin kalian sering mempraktekannya, kalian semakin bisa tuh memperbaiki yang darinya jelek banget, jadinya aku kurangnya di sini dan jadinya bagus, sehingga kalian lebih cepat lagi dapat kerja. Oke? Di Tanya Tari kali ini aku bakal bahas tentang kebiasaan buruk fresh graduate saat apply kerja. Jadi ini khusus untuk fresh graduate ya. Tapi nggak cuma fresh graduate sih, ada juga yang walaupun nggak fresh graduate juga sering ngelakuin kesalahan, kebiasaan buruk kayak gini. Yang perlu kalian tahu, fresh graduate itu apa? Fresh graduate itu yang mahasiswa yang baru lulus atau siswa yang baru lulus. Intinya dia benar-benar fresh, baru lulus dan nyari kerja. Jadi kalau misalkan sekarang nih kalian lulus dan kalian langsung dapat kerja, walaupun kerja cuma 1 bulan, setelah kalian kerja dan selesai 1 bulan itu, kalian bukan lagi fresh graduate, karena fresh graduate adalah orang yang baru lulus dan belum bekerja, intinya gitu. Oke? Jadi apa sih kesalahan yang sering sekali, kebiasaan buruk yang sering dilakukan oleh para fresh graduate? Kita bahas satu persatu. Yang pertama, ini yang benar-benar aku alamin banget ya. Tidak membaca syarat kerja. Nah, jadi kalau di dalam CV, di dalam loker itu ada misalkan syarat minimal pendidikan S1 atau minimal pendidikan SMA pria gitu aja misalkan, dan syarat-syarat lainnya. Nah itu banyak banget yang nggak baca, sehingga walaupun CV-nya udah menarik mungkin dia udah baca, kalau aku mau keterima kerja CV-ku harus menarik nih. Nah itu CV-nya udah menarik, aku banyak banget nemuin ketika aku lihat, wow CV-nya oke, tapi ternyata dia nggak baca persyaratannya kerja. Contohnya kayak tadi, usia 18-26, ternyata usianya dia 29. Tentunya dia nggak perlu aku lihat CV, kalau aku udah lihat 29 nih kan nggak sesuai, sedangkan yang perusahaan cari adalah dari umur 18-26, sudah pasti akan gugur dan nggak mungkin dipanggil interview. Jadi kebanyakan fresh graduate itu nggak baca syarat kerja. Selain itu misalkan pendidikan minimal S1 ekonomi gitu misalkan, yang mau cari akunting gitu ya. Jadi ada jurusan akunting. Syaratnya adalah pendidikan minimal S1 ekonomi akuntansi. Yang lamar pendidikan S1 matematika, pendidikan S1 pendidikan S1 sastra Inggris. Kan gak sesuai, ya mana mungkin kalian dipanggil gitu loh. Oke, jadi itu kebiasaan buruk banget para fresh graduate. Jadi dimohon para fresh graduate atau siapapun kalian sedang mencari kerja, baca benar-benar itu persyaratan, itu ikutin aja, tinggal ikutin. Kalau kalian nggak sesuai ya udah nggak usah dilamar, kalau kalian sesuai ya udah lamar gitu ya. Oke, yang kedua, kebiasaan buruknya adalah banyak sekali fresh graduate yang membuat satu CV untuk banyak posisi. Misalkan nih aku punya satu CV ini aku pakai ngelamar posisi admin, posisi kasir, posisi SPG, posisi waitress, posisi apapun. Padahal
nggak bisa di satu CV itu nggak bisa untuk banyak pekerjaan, karena kita para HRD itu melihat misalkan satu CV nih, kita nyarinya adalah waitress, tentunya yang punya pengalaman waitress yang pasti kita dahulukan. Nah kalau misalkan kalian CV-nya satu, CV kalian itu kalian dahulukan tentang skill-skill Photoshop, Adobe, tentang desain-desain, terus kalian ngelamarnya waitress, ya kan nggak cocok. Apalagi kalau pengalaman kalian juga bukan tentang pelayanan waitress kayak gitu misalkan. Jadi kalau memang kalian lamarnya untuk waitress, gantilah, jangan malas, ganti dikit di bagian pengalaman, di bagian skillmu yang sesuai dengan apa yang kamu lamar. Kalau kamu lamar waitress, ya sesuaikan pengalamannya apa, skill yang cocok apa. Jadi jangan malas ngerubah itu kalau kalian memang mau cari kerja. Tapi sering-sering apply kerja setiap hari. Jadi kalian harus punya banyak CV, karena posisi yang kalian lamar kan beda-beda. Kecuali posisi kalian lamar sama, misalkan SPG, tapi SPG di perusahaan A, B, C, D, E, is okay, pakai satu CV nggak apa-apa, gitu, oke? Dan kesalahan yang terakhir adalah kebanyakan para fresh graduate itu menunggu hasil. Menunggu hasil ini artinya, misalkan nih, aku fresh graduate, terus ada lowongan satu, jadi admin. Aku lamar di bagian admin itu. Aku tunggu 2 minggu, nggak ada panggilan. Oh, aku nggak dipanggil. Itu kan udah 2 minggu ya. Baru deh kita cari lowongan yang lain, baru cari lowongan lain. Itu salah, karena kita udah ngebuang-buang waktu kita selama 2 minggu menunggu hal yang tidak pasti. Atau misalkan gini nih, kalian lamar admin, kalian udah dipanggil psikotes, kalian dipanggil interview, tapi kan belum tentu kalian bakalan keterima kerja. Nah, di sana ditunggu sampai 2 minggu atau 3 minggu atau 4 minggu gitu ya. Tapi ternyata tidak lolos. Nah kalau kalian tungguin itu kan buang-buang waktu. Jadi hindari menunggu hasil. Pastikan kalian aktif. Kalau emang kalian mau kerja, satu hari kalian harus lamar banyak, minimal 5 perusahaan atau minimal 5 posisi. Jadi kalau misalkan satu hari itu sudah ngelamar 5, besoknya lagi, nanti yang mana yang manggil duluan, yang itu. Terus ternyata walaupun sudah dipanggil interview, jangan cuma nungguin itu. Pastikan kalian tetap aktif sampai kalian dapat kerja, baru kalian berhenti. Jangan menunggu satu posisi yang belum pasti, walaupun kalian sudah pada tahap posisi psikotes atau apa, karena kan kalian belum kerja. Kecuali kalau kalian udah kerja, baru stop melakukan itu semua gitu guys. Jadi banyak banget fresh graduate, apalagi yang aku kan udah ngelamar satu, ya udah deh ditunggu aja yang itu, ternyata buang-buang waktu dan berlarut-larut sampai 6 bulan kemudian dan 1 tahun kemudian. Akhirnya apa ya, rugi kalian malah nggak kerja karena nunggu hal yang gak pasti. Oke, itu tadi 3 kebiasaan buruk yang aku ingat. Jadi sebenarnya masih banyak banget kebiasaan buruk para fresh graduate kalau apply kerja, tapi sih yang paling aku tekankan adalah kebanyakan itu nggak baca persyaratan dengan teliti, main asal ngelamar aja, alhasil kalian lamar-lamar ya nggak akan dipanggil. Mau kayak gimana juga kalau nggak sesuai persyaratan ya nggak akan dipanggil gitu guys. Jadi perhatikan syaratnya dulu, ikuti, sesuaikan, baru lamar. Jangan udah lowongan lamar gitu ya, no. Oke, segitu aja dulu tips tanya dari kali ini. Jangan lupa di komen di bawah kalian mau tanya apa lagi tentang apapun, bebas, nanti aku akan sharing. Jangan malu-malu bertanya, nanti sesat di kantor. Oke, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya supaya kalian tahu ada info menarik apa lagi tentang Tanya Tari. Next mungkin kayaknya kita akan bahas bukan seputar ini lagi ya, mungkin yang lain. Ya boleh deh, kalian pokoknya boleh komen di bawah. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. From heart with love to with love.